Halo teman-teman semua, thank you for joining. Kita tunggu Pak Tommy. Selamat pagi teman-teman semua, kita masih nunggu Pak Tommy untuk on di Instagram. Selamat pagi menjelang siang teman-teman semua. Selamat bergabung di Instagram dari UID, United in Diversity Foundation. Sebentar kita akan ngobrol-ngobrol bareng dengan Pak Tommy. Saya lagi masih menunggu kehadiran beliau. Acara ini adalah bagian dari kegiatan Yayasan United in Diversity, terutama dengan rekan-rekan alumni program-program dilaksanakan oleh UID dan dalam mensupport berkontribusi untuk bangsa Indonesia juga bisa mengatasi tantangan pandemik COVID-19 ini. Jadi hari ini, pagi ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Tommy, terutama dalam keterlibatan beliau di gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Sebentar ya. Kita masih menunggu. Bentar.
Bentar ya, masih menunggu kehadiran dari Pak Tommy. Tentu keterlibatan beliau di gugus tugas akan hopefully memberikan banyak insights buat kita-kita ya, terutama dalam menangani masa-masa yang sangat challenging ini. Jadi ditunggu sebentar, Pak Tommy lagi berusaha untuk masuk. Bentar ya. Pak Tommy sudah masuk. Oke. Pagi, Pak. Pagi. Good to see you, Pak. Good to see you too. Thank you so much for your time ya, Pak. Sehat-sehat, Pak. Alhamdulillah. Syukur atuh. Thank you so much buat waktunya, Pak Tommy. Ini kita lagi pagi ini mau ngobrol-ngobrol. Kita sapa dulu teman-teman kita ya, Pak ya. Ya. Buat teman-teman yang bergabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita Waalaikumsalam. semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, teman-teman. Terima kasih bergabung di UID Instagram Live. UID itu adalah yayasan nirlaba, not for profit, bentukan dari atau disupport oleh Gajah Tunggal Group, oleh UI dan juga oleh MIT, Massachusetts Institute of Technology, dan kami berupaya untuk berkontribusi untuk pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan dan lestari dari Indonesia. Nah, Pak Tommy sama saya ini teman sekelas nih Pak ya, kita teman sekelas tahun 2006 sampai 2008 ikut dari program yang dilaksanakan UID bersama MIT dan World Bank Institute waktu itu, namanya Elias. Jadi kita banyak lah Pak ya, jangan ceritain lah Pak ya, momen-momen seru lah pokoknya ya. Dari situ Pak Tommy dan saya dengan rekan kami Pak Andin Hadianto kita membentuk program yang namanya IDEAS Indonesia, disupport oleh MIT, dalam hal ini Profesor Peter Senggi dan Otto Scharmer. Ya, jadi UID sudah sekarang hampir 17 tahun Pak ya di bangsa kita, dan kita terus berupaya untuk mendukung pembangunan Indonesia yang lebih berkelanjutan, berkeadilan, dan lebih lestari. So, Pak Tommy, first of all, congrats untuk pencalonan dubesnya oleh Bapak Presiden. Masih menunggu untuk fit and proper ya Pak ya, dari Komisi 1 ya Pak ya. Good. So Pak, kita langsung aja ngobrol-ngobrol, dan teman-teman kalau ada pertanyaan yang mau dititipin, silahkan langsung aja diketik, nanti kita akan sama-sama kalau ada waktunya untuk bahas sama-sama Pak Tommy. Saya biasanya manggilnya Pak Tommy, jadi udah kebiasaan Pak Tommy. Ya, Pak Tommy, ini kondisi yang kita hadapi saat ini kan makin menarik nih ya, menarik dalam arti juga makin menakutkan gitu ya. Data global saat ini kemarin saya cek itu secara global sudah nembus 5 juta orang yang terinfeksi. Lalu angka kematian pun sudah di sekitar 320.000 orang secara global. Nah, untuk Indonesia sendiri, ya nanti Pak Tommy pasti datanya lebih akurat. Positifnya 20.000, nah sembuhnya 4.000 lebih. Nah, yang saya ingin highlight, mortality rate kita ternyata ada di sekitar kisaran 7-8% ya Pak. Salah satu yang tertinggi di Asia. Nah, kita ingin dengar dari Pak Tommy apa
hal-hal yang perlu kita antisipasi ke depan dan bagaimana kita menyikapi trajektori ini gitu ya Pak, menghadapi new normal ini. Nah, cuman sebelum kita ngomong yang serius, mungkin yang personal dulu kali ya, ada pertanyaan personal. Bapak kok bisa ada di gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 itu gimana ceritanya Pak? Apa yang membuat Bapak mau menerima undangan dan menjadi relawan di gugus tugas, dan sebagai seorang jurnalis, apa peran unik Bapak di tim gugus tugas tersebut Pak? Boleh cerita Kak Pak ke kita? Ya, Frans, terima kasih teman-teman sekalian. Jadi saya sekarang sedang pinjam ruangan teman di PMI karena baru selesai acara gugus tugas. Saya mendampingi ketua gugus tugas Pak Doni Monardo, bertemu dengan ketua PMI pusat Pak Yusuf Kala. Ada hal-hal yang menjadi concern bersama, terutama adalah bagaimana upaya untuk mengurangi penyebaran COVID-19 ini. Yang dilakukan oleh PMI itu adalah melakukan desinfektasi. Jadi wilayah-wilayah tadi Pak Yusuf Kala bukan hanya sekedar melepas truk-truk yang akan keliling Jakarta untuk melakukan penyemprotan desinfektan, tetapi juga bagaimana proses dilakukan di seluruh Indonesia, bagaimana pemantauannya. Jadi ke depan kita coba perkuat lagi kerjasama antara gugus tugas dengan PMI untuk mencoba mengendalikan penyebaran COVID-19 ini. Jadi saya memang tanggal 17, jadi kalau saya boleh tarik ke belakang, 17 Maret itu saya pertama kali dihubungi oleh Pak Doni Monardo. Dia WhatsApp saya tiba-tiba, mungkin karena dia baru 4 hari ditunjuk sebagai ketua gugus tugas. Saya tahu betul ternyata memang yang ironis ya, di Indonesia itu BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, itu selama ini memang lebih fokus menangani bencana alam, tidak pernah dan baru pertama kali ini menangani bencana non alam dan dari sisi medis. Dan yang ironis tadi adalah di BNPB tidak ada dokter, tidak ada orang yang latar belakangnya itu kesehatan. Jadi bisa dibayangkan ketika dia ditunjuk untuk mengurusi persoalan-persoalan berkaitan dengan kesehatan, dia tidak punya orang. Karena itu yang dilakukan oleh Pak Doni di minggu-minggu pertama itu, dia mencoba mengundang orang-orang yang dia kenal, ya, orang-orang yang mau untuk memberikan kontribusi pemikiran. Pertama adalah tim pakar. Jadi semua expert, ya, ahli virologi, ahli ilmu kesehatan, ahli farmasi, dokter-dokter, mulai itu dari perguruan tinggi, dari swasta, dari tentara, itu dikumpulkan. Di sisi kedua, Pak Doni merasakan bahwa ini harus ada orang yang juga paham untuk bagaimana mensosialisasikan, memberikan edukasi kepada masyarakat, dan dia tidak punya expertnya, dia punya tim humas, tetapi bagaimana untuk menggarap komunikasi yang lebih efektif pada masyarakat, dia tidak punya orang. Karena itu tanggal 17 itu dia WhatsApp saya, Pak Tommy, berkenankah Pak Tommy untuk memperkuat jajaran penerangan BNPB? Saya pertama kali jujur saja ketika dihubungi seperti itu, saya kebetulan teman lama dengan Pak Doni sejak dia itu dan grup A, Presiden SBY. Jadi saya tidak pernah bisa menolak, sehingga kemudian saya katakan, apa yang bisa saya bantu? Pikiran saya adalah Pak Doni hanya minta tolong saya untuk apakah memberikan background bagaimana berkomunikasi dengan media, atau beliau minta diwawancara supaya kemudian bisa disampaikan pikiran-pikiran dan langkah yang akan dilakukan gugus tugas. Karena itu saya langsung mengatakan, oke Pak, siap, saya bantu apa yang bisa saya bantu. Jawaban dia adalah, bisa nggak, jangan lewat telepon. Pak Tommy datang ke kantor, kita ketemu langsung di kantor. Saya karena sekali lagi, saya kenal betul Pak Doni sampai kemudian dari Pangdam Siliwangi. Jadi, oke, saya kemana? Ke BNPB. Saya datang ke BNPB. Kebetulan
waktu pertama kali dia diangkat jadi ketua BNPB, dia yang pertama kali juga bekerja sama dengan Metro TV untuk mengkampanyekan apa kita jaga alam, alam jaga kita. Jadi saya orang yang dia selalu yakin bahwa saya selalu support dia, termasuk ketika dia mengembangkan program Citarum Harum, juga dia minta tolong Metro TV untuk membantu mengkomunikasikan pada masyarakat. Karena itu saya datang, ternyata memang persoalan itu sangat sangat berat yang dihadapi oleh Pak Doni itu. Di gugus tugas itu belum ada struktur, belum ada sistem, belum ada strategi, termasuk dalam komunikasi publik. Nah itu yang kemudian saya merasa bahwa saya harus memberikan kontribusi yang saya bisa lakukan. Ini persoalan yang sangat berat. Selalu dikatakan COVID-19 ini adalah unprecedented. Setelah 1 abad ada pandemi yang terjadi di dunia ini. Dan semua negara, tidak ada satupun negara yang siap untuk menghadapinya. Karena itu, kembali lagi pikiran saya adalah pelajaran yang kita dapat di LIS dulu, Frans, bahwa ini harus ada kolaborasi dari semua sektor. Kebetulan Pak Doni juga menerapkan apa yang dia sebut dengan kolaborasi pentahelik berbasis komunitas. Jadi Pak Doni sejak awal memikirkan bahwa COVID-19 itu hanya bisa ditangani kalau ada kerjasama antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, LSM, dan media. Jadi saya menjadi bagian di sana, dan saya tahu betul bahwa ini adalah peristiwa yang mungkin sekali dalam hidup saya, dan mungkin baru orang generasi 1 abad yang akan datang mengalami situasi seperti sekarang, sehingga saya merasa terpanggil untuk memberikan tenaga pikiran, dan itulah yang membuat sekarang saya sudah hampir 9 minggu itu terlibat di gugus tugas, tidak ada liburnya, tidak ada istirahatnya, dari pagi sampai sore. Semua pikiran-pikiran yang harus di-sharing. Kebetulan Pak Doni orangnya sangat terbuka. Setiap kali persoalan dia minta masukan, Pak Tommy ini bagaimana. Semua hal saya diajak terlibat di dalam proses. Dan saya sekali lagi saya ingat dulu Frans, ketika kita akan membuat ideas, waktu kita presentasi di Boston. Presentasi kita terakhir itu kan kita menyampaikan bahwa tantangan yang kita hadapi di Indonesia itu adalah masyarakat yang incompetence dan unconscious. Frans, kita masih ingat. Betul. Yang harus kita lakukan adalah kita harus lompat menjadi membangun masyarakat yang conscious dan competent. Caranya seperti apa? Caranya adalah melalui jalur formal edukasi, tetapi juga melalui enlightenment, termasuk kepada proses-proses untuk pengayaan. Jadi saya merasa bahwa ini ada sesuatu dari pikiran besar kita dulu, Frans, yang bisa kita aplikasikan. Karena sekali lagi persoalan terbesar yang kita hadapi dalam COVID-19 itu adalah untuk masyarakat kita yang pendidikan rata-rata, pendidikan formal rata-ratanya hanya 7,6 tahun. Praktis orang itu tidak paham apa itu yang namanya virus. Apalagi COVID-19. Bagaimana COVID-19 itu menular dari satu orang ke orang yang lain. Apa proteksi diri yang harus dimiliki oleh semua orang. Ini kan membutuhkan effort bahwa sosialisasi edukasi untuk membangun masyarakat yang conscious dan kompeten, orang yang tahu apa yang harus dilakukan untuk dirinya. Itu kan proses yang tidak mudah. Nah, itu yang saya merasa bahwa saya menjadi bagian. Saya katakan pertama kali ketemu Pak Doni mengatakan, Pak Tommy, saya sudah menyampaikan pada keluarga saya kemungkinan tidak akan pulang selama 3 bulan. Dan betul, Frans, dia sekarang sudah hampir 10 minggu itu tidak pernah pulang ke rumahnya. Dia betul-betul hidup di kantor dari pagi sampai tengah malam. Semua proses dilakukan di kantor, dan tetapi karena kemudian sekali lagi kita melihat, dan saya juga ikut terpanggil untuk terlibat itu, karena dia melakukannya dengan ikhlas itu. Walaupun dengan berbagai macam kritikan, dengan berbagai macam
apa ya hal-hal yang kadang-kadang discourage ya, tapi dia tuh orang yang kemudian ya udah Pak Tommy, kita sabar saja ya kan, kita lakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan gitu. Ini yang saya sering kali melihat luar biasa ini orang ya. Dia kadang-kadang saya bikin laporan gitu jam 1 pagi, saya pikir nanti sudah salat subuh dia baca gitu. Dia tidak, begitu saya kirim 5 menit kemudian dia udah jawab lagi gitu. Jadi saya sampaikan Pak Doni, kita tetap harus istirahat. Sekali lagi karena saya bukan struktural di BNPB, saya lebih banyak hubungan itu personal dengan Pak Doni. Saya lebih berani untuk mengatakan, Pak, makan dulu, Pak, sholat dulu. Gitu. Kalau anak buahnya kan pasti riskan kan. Jadi saya sekarang juga di gugus tugas seakan-akan menjadi middleman untuk menyampaikan hal-hal yang tidak berani disampaikan oleh staff kepada Pak Doni. Mereka sampaikan lewat saya menyampaikan kepada Pak Doni, saya bisa lebih santai gitu. Nah, effort yang luar biasa yang sekarang kita hadapi. Nah, jujur saja Frans, kalau kita melihat magnitude persoalan yang dihadapi oleh Indonesia, ini memang luar biasa. 260 juta orang dengan tingkat pendidikan yang sangat beragam, orangnya yang tidak punya disiplin, ya kan, yang kemudian selalu lebih banyak mencela, ya kan. Saya selalu mengatakan pada Pak Doni, Pak, ini ibarat sekarang ini yang terjadi di kita ini adalah ibarat rumah kita sedang terbakar, Pak. Sayangnya tidak semua orang yang tinggal di rumah Indonesia ini kemudian sama-sama berupaya untuk mematikan apinya. Hanya sebagian orang mau mematikan apinya, bekerja serius untuk mematikan apinya, tetapi ada yang sebagai penonton teriak-teriak, ya kan, kasih komentar, ya kan, kalau kita salah mensyukuri kita, ya kan, rasain loh gitu segala macam gitu. Ada media yang seringkali hanya sekedar mencari sensasinya, hanya untuk sekedar ramainya, mencari kontroversi antar pejabatnya. Memang saya katakan pada Pak Doni, unfortunately Pak, kita ketika memadamkan api, di mana-mana pemadam kebakaran itu selang pemadam itu hanya satu. Semua orang itu menggotonglah selang yang besar itu untuk kemudian orang yang memegang selang paling ujung itu yang menyemprotkan kemana untuk mematikan api. Sayangnya di kita, selang kita itu terlalu banyak, Pak. Selangnya itu ada bermacam-macam, termasuk para menteri itu seakan-akan mempunyai selang sendiri-sendiri, tetapi menyemprot airnya itu tidak pada arah yang sama. Ada yang satu ke kiri, satu ke kanan, satu ke atas, satu ke bawah itu. Tetapi sesuatu yang given. Di sisi kesehatan, Frans, ya sesuatu yang juga given harus kita terima, ya kan? Bahwa jumlah tenaga medis kita kurang dari 200.000 orang. Jadi satu dokter rata seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia itu kurang dari 200.000 orang. Artinya satu dokter menangani 1.200. Kita belum berbicara soal density-nya ya. Dari 200.000 itu kan lebih banyak ada di Jawa. Bahkan mungkin hampir 30% itu ada di Jakarta. Gitu. Bagaimana di daerah-daerah lain? Yang kedua, ini kan penyakit ini kan lebih banyak berkaitan dengan paru-paru. Tahu Frans berapa jumlah dokter spesialis paru-paru di Indonesia? 1.976 orang. Really? Waduh. Jadi saya sampaikan kepada Pak Doni, Pak, mungkin nanti pelajaran terbesar yang bisa kita petik. Banyak hal yang harus kita benahi setelah COVID-19 ini berakhir, Pak. Tetapi sekarang mari kita matikan dulu apinya, kita tidak perlu mencari kesalahan siapa-siapa. Ini adalah sesuatu yang nyata di depan mata kita. Sekarang yang dilakukan oleh gugus tugas itu lebih pada bagaimana menjaga yang sehat tetap sehat. Yang kurang sehat kita buat menjadi sehat. Yang sakit baru kita obati sampai sembuh. Ujung tombak paling depan kita harapkan adalah masyarakat. Karena itu kita promosi kesehatan, mengajak banyak orang untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Tujuannya apa? Supaya mereka nomor 1 selalu pakai masker, 2 jaga jarak, 3 cuci tangan pakai sabun, 4 olahraga teratur, tidur cukup,
jangan panik. Yang terakhir adalah selalu makan makanan bergizi. Jadi kita menamakannya, Pak Doni menamakannya, ini namanya Pak Tommy 4 sehat 5 sempurna versi COVID-19. Kalau dulu kan 4 sehat 5 sempurna kita makan karbohidrat, protein, lemak, ya kan, kemudian buah-buahan, terakhir kita minum susu dan makan telur. Tapi untuk COVID, 4 sehat 5 sempurna itu adalah pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, istirahat yang cukup, olahraga teratur, dan terakhir makan makanan bergizi. Jadi hal-hal seperti yang kita lakukan dengan keterbatasan jumlah dokter yang ada, kita upayakan supaya hanya orang-orang yang betul-betul kondisinya sakit parah dan berat yang dirawat di rumah sakit dan dihandle oleh dokter. Sekali lagi, dengan jumlah keterbatasan rumah sakit, keterampilan dari perawat, juga jumlah dokter yang sangat terbatas, betul-betul dokter kita tempatkan di bagian terakhir. Yang di depan itu adalah sebisa mungkin kalau orang sekedar hanya baru demam tuh ya kan, tidak enak badan, coba makan vitamin C dosis tinggi, makan yang bergizi, istirahat tidur, isolasi mandiri di rumah 14 hari. Kalau gejalanya itu tidak membaik, baru kemudian dibawa ke rumah sakit itu. Jadi Amerika yang punya sistem kesehatan begitu canggih tidak mampu untuk menangani warganya ketika semua berbondong-bondong mengandalkan pada sistem kesehatan. Nah, yang kita lakukan dengan keterbatasan jumlah dokter, keterbatasan rumah sakit adalah bagaimana warga itu diupayakan untuk menyembuhkan dulu dirinya sendiri, baru kemudian kalau memang dia tidak mampu, baru kita bawa ke rumah sakit. Kita upayakan. Nah, sekali lagi, saya minggu-minggu pertama di gugus tugas, kita semua stres, Frans. Kenapa? Karena setiap malam itu hitungannya menit, itu ambulans itu lalu lalang di depan Jalan Pramuka. Kebetulan gedung BNPB itu di Jalan Pramuka, itu tempat arah menuju ke RSPAD atau Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Jadi bisa dibayangkan di minggu pertama itu praktis tidak pernah kita berhenti mendengar suara ambulans yang membuat kita merasa kecil hati. Nah, sekarang kondisinya untuk Jakarta relatif lebih baik, ya. Dulu angka reproduksi penularan di Jakarta itu awalnya 1 orang bisa menulari 5 orang, angkanya 5. Sekarang ini Jakarta angka penularannya sudah turun jadi 1,1. PSBB yang sampai tanggal 4 Juni ini diharapkan bisa membuat di bawah 1. Gubernur Anies Baswedan berharap untuk bisa sampai 0,7 atau 0,8. Tetapi sekali lagi, masyarakat kita ini yang tadi PR terberat yang harus kita hadapi adalah membangun masyarakat yang kompeten dan konsius itu memang tidak bisa sekali jadi. Ya, ini ada proses yang lama. Karena itu kita bisa lihat baru pemerintah mengatakan bahwa angka di Jakarta itu sudah mulai menurun, orang sudah berani lagi pergi keluar rumah gitu loh. Padahal kalau kita lihat bulan Maret orang yang tinggal di rumah itu hanya 40%. Bulan April sebetulnya sudah naik menjadi 60%. Di awal Mei ini sebetulnya sudah angka di atas 60% sedikit, ya kan? Artinya orang terbangun kesadarannya. Nah, sekarang di 3 hari terakhir kita agak stres ketika kemudian orang agak longgar lagi untuk keluar rumah. Yang membuat kita prihatin sebetulnya Jakarta, Jawa Barat, Jabodetabek relatif sebetulnya sudah menurun grafiknya. Tetapi Jawa Timur justru sekarang sedang meningkat. Karena itu kekhawatirannya adalah ada pingpong. Nanti orang dari selesai Lebaran, orang yang kabur ke Jawa Timur masuk lagi Jakarta, maka Jakarta akan kena second wave. Nah, ini yang kita kemudian hadapi. Karena itu saya katakan 2 minggu terakhir ini merupakan waktu-waktu yang krusial bagi gugus tugas. Karena itu tadi Pak Doni bertemu dengan Pak Isukala untuk membicarakan apa langkah-langkah bersama yang perlu kita lakukan untuk mencegah jangan sampai terjadi second wave, dan kemudian
yang kita harus pikirkan bersama. Krisis kesehatan yang kita alami sekarang ini sudah lebih dari 2 bulan, itu sudah mengimbas kepada krisis sosial. Sekarang ini jumlah pengangguran sudah mencapai angka sekitar 9 juta. Ya. Dan Ibu Sri Mulyani sudah mengatakan karena kita berupaya untuk flattening the curve, ya kan, dengan di rumah saja itu praktis ekonomi itu sebetulnya mandek dan bahkan mati. Ya, ini yang dikhawatirkan itu adalah muncul krisis ekonomi yang mengimbas kepada krisis keuangan, yang kalau itu terjadi akan ada situasi yang penuh distrust lagi. Fran, tahun 1998 kita pernah mengalami kondisi seperti itu, dan saya kira UID Cherry almarhum Pak Tides membangun UID karena 1998 kita hidup dalam situasi di tengah masyarakat yang penuh dengan distrust. UID dibangun dengan semangat untuk bagaimana membangun trust, ya kan, di antara kita sebagai bangsa, bahwa ada kelemahan, kekurangan, tetapi jangan dilihat sebagai sesuatu yang penuh kecurigaan, karena kalau kita sebagai bangsa selalu tidak percaya dan penuh kecurigaan, maka kita tidak bisa menjadi bangsa yang maju. Satu yang menarik, kemarin saya diskusi dengan Yang Mulia Tantowi Yahya, ada satu hal yang menarik disampaikan oleh Pak Tantowi Yahya, bahwa di Selandia Baru, negaranya berhasil untuk mengendalikan COVID-19 karena memang ada kebersamaan di antara semua komponen bangsa untuk sama-sama melihat COVID-19 ini adalah sebagai ancaman bangsa. Karena itu semua orang harus menyingsingkan lengan baju, memberikan kontribusi, termasuk teman-teman media. Kemarin Tantowi Yahya menunjukkan bagaimana pers di Selandia Baru itu menanggalkan dulu kepentingan untuk sekedar mencari popularitas dan mengejar tiras, tetapi peran untuk edukasi itu yang mereka jalankan gitu. Saya sampaikan kepada Pak Tantowi, memang bangsa yang besar itu bangsa yang bisa memilah kapan dia competition, kapan dia cooperation gitu. Betul. Nah, sayangnya di Indonesia kita tidak pernah bisa memilah kapan waktunya kita cooperation, kapan kita competition. Di Indonesia itu sepanjang masa itu adalah competition. Selalu saya katakan kita itu terjebak pada situasi bellum omnium contra omnes. Kita itu saling bermusuhan satu dengan yang lain. Saya pernah sampaikan hal itu kepada Pak Bagirmanan, Pak, kita sepertinya kok jadi masyarakat yang bellum omnium contra omnes, karena kita saling bermusuhan satu dengan yang lain. Terus Pak Bagirmanan mengatakan, Pak Tommy, ada tambahannya tuh, bellum omnium contra omnes. Apa Pak? Homo homini lupus, katanya. Manusia akan menjadi serigala bagi yang lain. Jadi saya kira itu, Frans, pembukaan yang bisa saya sharing pada teman-teman, karena teman-teman banyak di sini, tentunya lebih baik kita berdiskusi. Terima kasih, Frans. Iya, betul. Thank you so much, Pak Tommy. Just want to acknowledge bahwa kontribusi Bapak dan seluruh teman-teman di gugus tugas itu adalah gift yang luar biasa precious untuk bangsa ini. So thank you so much. I just want to highlight that. I just want to underline that, Pak. Thank you so much. Banyak pertanyaan nih, Pak. Satu pertanyaan, apakah dengan situasi yang sekarang, bagaimana BNPB enforce supaya ada kedisiplinan di masyarakat kita? Ya, Frans, memang sesuatu yang unfortunately kepres pembentukan gugus tugas di Indonesia itu berbeda dengan di negara lain. Sekali lagi contoh misalnya sebagai komparasi, apakah itu di Tiongkok apa di Selandia Baru. Itu gugus tugas itu betul-betul menjadi kepanjangan tangan presiden, kepala pemerintahan untuk melakukan eksekusi penanganan COVID-19. Karena itu di Selandia Baru, Pak Tantowi mengatakan hanya 2 orang yang boleh berbicara mengenai COVID-19.
Iya. Perdana Menteri dan Direktur Jenderal Kesehatan. Iya. Nah, di Indonesia, ketika saya masuk, bahkan saya diminta untuk jadi Kepala Humas, saya katakan pada Pak Doni, Pak, kalau dilihat kepresnya saya nggak bisa menjadi struktural di gugus tugas. Mengapa? Karena dalam gugus tugas itu sudah jelas siapa orang yang duduk di dalam struktur. Nah, strukturnya itu menurut saya adalah struktur yang terlalu rigid. Bayangkan, dari presiden itu tidak langsung ke gugus tugas. Karena itu kan dikatakan gugus tugas itu ketua pelaksana. Di antara presiden dengan gugus tugas itu ada dewan pengarah. Isinya para menko dan menteri-menteri. Sehingga kemudian kita tahu, Frans, salah satu hal yang menjadi kelemahan kita sebagai bangsa, orang Indonesia itu kan kalau dapat kekuasaan kan cenderung bukan korup, tapi dia merasa dia punya power gitu, ya kan? Dan power itu dianggap sebagai privilege. Karena itu para menteri, kenapa sekarang Halo, Pak Tommy. Ya, kenapa pernyataannya selalu ambigu di antara para pejabat? Karena para pejabat kita selalu merasa bahwa dia punya posisi yang lebih tinggi dan boleh memberikan komentar apapun. Saya sejak awal sampaikan kepada Pak Doni dan saya sampaikan juga kepada staf di kantor kepresidenan ketika saya diminta untuk sharing dalam konteks karena saya dianggap sebagai orang yang memahami komunikasi publik. Dalam situasi yang berat seperti sekarang, seharusnya hanya ada satu sumber. Kalaupun hanya 2 sumber, itu sumbernya hanya boleh dari kantor presiden dan kedua dari gugus tugas. Tidak boleh pejabat lain berbicara mengenai COVID-19 tidak di 2 tempat itu. Betul. Nah, sekarang jadi persoalan di kita itu seringkali mohon maaf, penangkapan dari para menteri seringkali tidak utuh. Kemudian tapi mereka memberikan komentar. Akibatnya kepada publik, komentarnya itu saling bertabrakan. Saya katakan, sehebat apapun mempunyai namanya spokesperson, kalau sistem kerjanya seperti sekarang, pasti kita tidak akan pernah mampu membangun komunikasi publik yang baik ini. Ini yang menjadi persoalan kita. Bayangkan, ya kan, belum apa-apa, ya kan, kita belum menetapkan, kita masih ingat, antara pilihan lockdown atau bukan lockdown. Itu kan masih dalam kajian. Apa sebetulnya, tentu harus disesuaikan dengan struktur masyarakatnya, kemampuan keuangan negaranya, bagaimana pelaksanaannya di bawah gitu. Belum apa-apa, tiba-tiba seorang Menko mengatakan, kita sedang mempersiapkan untuk mengeluarkan peraturan pemerintah berkaitan dengan karantina wilayah. Karantina wilayah itu konsekuensinya sama dengan lockdown. Padahal kemudian yang diputuskan presiden itu adalah pembatasan sosial berskala besar. Tetapi di masyarakat, ya kan, apalagi di media, itu dianggap sebagai satu mengatakan lockdown, satu mengatakan PSBB. Seharusnya kan satu yang dari pemerintah itu satu suara itu. Saya sampaikan kepada orang dari kantor istana, tolong namanya eksekutif itu execute. Nah, namanya eksekutif itu berkomunikasi ke publik itu sesuatu yang sudah pasti. Jangan sesuatu yang masih dalam kajian itu disampaikan ke publik. Karena kemudian kita belum tahu juga ujungnya akan kemana. Masyarakat juga belum tahu. Akibatnya apa? Di tengah masyarakat yang selalu saya katakan, kita ini kan baru pada taraf talking demokrasi. Akibatnya terlanjur ramai lebih dahulu, semua muncul pro kontra, sebelum pelaksanaan keputusan yang tetap itu akan diambil. Hal-hal seperti itu yang memang sekali lagi membuat mengapa kemudian seringkali terlihat ada ambigu. Karena menurut saya, karena yang tadi saya katakan di awal itu, kita pemadam kebakaran, tetapi semua menteri itu pegang selang sendiri-sendiri, tidak menopang pegang satu selang saja,
yang ada di pemadam kebakaran itu, tetapi semua pegang selang-selang kecil dan menyemprot ke arah yang berbeda-beda. Nah, ini yang sebetulnya terjadi, Fran. Nah, Pak, itu kan istilahnya when I'm hearing you, seolah-olah we know where the problem is, the coordinations and so on. Apakah kesadaran itu sudah ada at the top management sehingga kita bisa lebih memperbaiki langkah-langkah ke depan, atau where are we now, Pak, from your viewpoint? Kalau saya melihat, seringkali presiden itu seminggu bisa ratas 3 kali. Yeah. Dan sebetulnya di dalam ratas itu presiden berulang kali marah kepada para pejabat yang sering berbicara tidak proporsional dan kemudian tidak searah dengan apa yang menjadi kebijakan yang ditetapkan oleh gugus tugas. Memang yang ironis karena kepresnya sudah terlanjur keluar, gugus tugas itu tidak punya komando pengendalian. Jadi betul-betul gugus tugas itu hanya coordinating. Contoh kasus, ya. Contoh kasus. PSBB. Ya. PSBB itu kan pembatasan. Ada dalam pembatasan itu ada 11 bidang yang dikecualikan. Apa yang 11 bidang yang dikecualikan? Yang tetap boleh beroperasi. Pertama adalah pertahanan. Tentara-tentara harus diberikan keleluasan untuk melakukan mobilitas. Yang kedua adalah ketertiban umum. Polisi-polisi juga harus bisa bergerak. Yang ketiga adalah sektor keuangan. Ya kan? Ada beberapa industri berkaitan dengan bahan kebutuhan pokok tetap harus bisa jalan. Kemudian ekspor impor, ya kan, yang berkaitan dengan kebutuhan pangan tetap harus jalan untuk obat-obatan. Ya kan? Toko-toko itu harus bisa jalan, segala macam. Tiba-tiba Menteri Perhubungan membuat kebijakan melarang semua transportasi. Akibatnya apa? Semua transportasi, pergerakan orang, pergerakan barang hanya mengandalkan pesawat yang dimiliki oleh TNI AU. Kita lupa Indonesia itu negara kepulauan yang sangat luas, dari Sabang sampai Merauke. Ya kan, kita punya 3 batasan waktu yang tidak mungkin hanya mengandalkan pada TNI. Pesawat TNI kita berapa sih Herculesnya? Berapa sih sebetulnya pesawat tempurnya? Berapa sih pesawat-pesawat dalam bentuk 737-nya? Sangat terbatas. Kalau hanya mengandalkan tentang pesawat TNI, mobilitas untuk kepentingan yang tadi, itu tidak akan bisa dilaksanakan. Maka dibuatlah surat, terpaksa harus memperbaiki, ya kan, supaya tidak kehilangan muka, dikeluarkan surat edaran pelaksanaan pembatasan perjalanan orang dalam rangka percepatan penanganan COVID. Keluarlah surat edaran itu. Kemudian sekali lagi, seakan-akan itu dianggap sebagai pelonggaran. Padahal itu adalah bagian yang dibutuhkan untuk kegiatan pergerakan penanganan COVID antara satu daerah dengan daerah lain. Bayangkan, Fran, Indonesia itu pertama hanya punya 1 lab untuk tes PCR. Hanya punya 1. Kemudian kita dorong punya 3. Dari 3 kita dorong lagi punya 12. Dorong lagi menjadi 40. Sekarang kita punya 58 lab. Tapi 58 lab, itu ada 7 provinsi yang tidak punya lab. Ada 7 provinsi tidak punya lab. Lab, bayangkan lab saja, ya. Orang seperti yang paling gampang deh, Fran. Orang tinggal di Kuningan atau Cirebon. Kalau dia di tes swab, spesimennya dibawanya kemana? Ke Bandung. Bagaimana orang membawa spesimen dari Kuningan, Cirebon ke Bandung ketika diterapkan PSBB? Kalau tidak ada keleluasaan dengan surat edaran itu, maka spesimen itu tidak bisa digerakkan. Kebutuhan APD segala macam. Nah, ini kan kemudian komplikasi-komplikasi seperti itu. Ketika kita sedang membuat surat edaran, tiba-tiba Menteri Perhubungan
jumpa rapat kerja dengan Komisi 5 mengatakan bahwa akan ada pelonggaran transportasi. Padahal jelas-jelas yang dikatakan itu surat edaran itu adalah pembatasan perjalanan orang, bukan pelonggaran transportasi. Nah, di masyarakat sudah muncul. Nah, sekali lagi yang tadi saya katakan, kita lupa bahwa masyarakat kita itu masyarakat yang, mohon maaf, kebanyakan itu incompetence dan unconscious. Sehingga kemudian mereka memahami bahasa itu, ya kan, menerjemahkan dengan sangat sederhana versinya mereka. Seakan-akan orang boleh bepergian. Ini hal-hal seperti itu, Fran, komplikasi seperti itu yang dihadapi, yang sekali lagi dari kacamata saya dalam mengaplikasikan ilmu yang kita dapat dulu di MIT, menurut saya inilah sesuatu yang nyata, ya, bahwa kondisi membangun masyarakat yang kompeten dan yang konsis itu adalah memang membutuhkan effort yang sangat besar. Karena itu ideas menurut saya memang tidak pernah boleh berhenti, harus terus bergulir karena memang kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa menjadi agen perubahan itu. Siap, Pak. Aduh, kayaknya ngobrolnya masih pengen banyak banget dan pertanyaan juga banyak nih, Pak. Komen juga banyak. Cuman karena waktu nih, Pak, pengennya sih terus ngobrol nih sama Bapak nih. Pak, ini kan positive talk ya. Acara ini kita bermaksud juga untuk menyebarkan variabel-variabel positif untuk kita semua tetap berpengharapan, tetap bersukacita untuk menjalani hari-hari di depan kita. Apa yang jadi source of hope buat Pak Tommy dan teman-teman di Gugus untuk terus bisa berdedikasi, berkomitmen untuk melakukan apa yang selama ini dikerjakan? How do you see yang perlu kita bawa untuk menjadi source of energy kita ke depan, Pak? Frans, satu yang memang menjadi blessing bagi kita, ya kan, Bung Karno itu memang luar biasa. Kekuatan Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa lain itu adalah gotong royong. Jadi walaupun dalam situasi seperti sekarang banyak orang yang hanya teriak-teriak, ya kan, mencemooh, ya kan, mengkritik, mendiscourage segala macam. Tetapi saya melihat jumlah itu sebetulnya tidak terlalu banyak, hanya mereka vokal. Yang lebih banyak itu adalah orang yang dengan segala macam kelemahannya dari negara ini tetap berupaya untuk memberikan kontribusi. Apa indikatornya? Hari pertama, Frans, Pak Doni itu mengkontak ketua Ikatan Alumni Universitas Indonesia, Andri Rahadian. Mau tidak bantu saya untuk menjadi koordinator relawan? Dari hari pertama dia mengatakan siap. Jadi dia salah satu orang yang ada di gugus tugas. Dia menggerakkan, ternyata kita buka lamaran untuk orang mau menjadi relawan. Itu jumlahnya sekarang sudah sampai 40.000 orang. Wow. Dari seluruh Indonesia. Ya. 6.000 diantaranya itu adalah orang yang sedang koas, baru lulus dokter, dan tenaga medis yang siap setiap saat untuk digerakkan sebagai penyangga tenaga medis yang resmi yang jumlahnya sangat terbatas tadi, Bro. Sekarang kalau kita lihat orang, ya kan, semua perusahaan, ya kan, pribadi segala macam, itu memberikan donasi yang tidak kecil. Karena itu yang selalu dikatakan Charity AIDS Foundation mengatakan bangsa Indonesia itu bangsa yang tergolong paling generous. Ya kan? Dan orang-orang seperti di grup kita ada Andinoya, ada Alisa Wahid, ya kan? Itu kan orang-orang yang menurut saya luar biasa, ya kan? Untuk bisa menggerakkan, ada Lisa, ya, menggerakkan orang untuk ayo bersama-sama melakukan sesuatu yang bisa kita perbuat. Bayangkan, Frans, kalau gotong royong itu kita terapkan, tidak usah yang nasional deh, level RT tempat tinggal kita, Frans. Kalau kita care pada orang yang ada di sebelah tetangga kita, itu menurut saya itu sesuatu yang luar biasa. Yang kedua, Frans, saya melihat satu yang membesarkan hati, ya, banyak anak-anak muda, ya, dokter-dokter muda yang terpanggil untuk ikut berperan gitu. Kemarin misalnya datang dokter-dokter muda, Pak, kita sudah jalan ke Jawa Tengah gitu. Kita melihat
anak-anak di Jawa Tengah itu, orang-orang Jawa Tengah itu nggak ngerti apa yang namanya COVID itu. Mungkin tidak kita difasilitasi dengan RRI. Kita bikin semacam apa ya, sandiwara pendek gitu ya kan. Iya. Apa di RRI berbicara mengenai COVID tapi dengan bahasa yang lebih mudah. Nanti yang pelaku pemainnya itu adalah dokter-dokter itu. Kita pertemukan dengan teman-teman RRI, akhirnya mereka setiap hari itu membuat program ya edukasi tapi dengan gaya yang lebih ngepop untuk menjangkau orang-orang di tingkat bawah itu yang tidak main sosial media. Kan masih banyak gitu. Ini yang sangat luar biasa. Satu lagi Frans, ya. Ada anak 19 tahun Frans, ya datang ke tempat Pak Doni. Anak ini dari Bangka. Dia mengembangkan yang fight COVID-19. Anak 19 tahun baru lulus dari STT Telkom. Di Bangka dia berhasil untuk memperkenalkan gelang COVID. Jadi orang di Bangka itu dipasangi gelang yang ada barcode-nya, yang kemudian bisa dipantau, dia bisa di-tracking perjalanannya kemana saja. Kalau orang itu positif, maka kita bisa tahu di mana orang itu. Nah sekarang, anak muda ini namanya Gausi, itu sekarang sudah sebulan, itu menginap di BNPB. Kita minta untuk bagaimana membangun sistem IT untuk fight COVID, untuk yang skalanya nasional. Kemarin saya tantang dia, saya exercise dia. Gak sih, kalau satu saat saya bilang, kalau satu saat Bali itu akan dibuka untuk pariwisata, ya. Let's say tidak semua Bali, tetapi Nusa Dua karena itu wilayahnya lebih contain, Iya. Bangun sistem, orang itu misalnya terbang dari Bali, nanti kita bisa pantau orang ini boleh masuk Bali atau tidak, ya kan? Dia bilang Pak kasih waktu 4 hari untuk sistemnya, dan ternyata dia sudah berhasil. Dia kemarin Pak Tommy, saya lapor Pak Tommy, nanti kira-kira modelnya seperti ini, nanti orang cukup pakai barcode, jadi orang di bandara cukup pakai barcode, orang di kawasan Nusa Dua pakai barcode, sehingga kemudian orang yang masuk kawasan Nusa Dua itu betul-betul sudah steril untuk bisa dan aman untuk dari COVID-19. Jadi hal-hal seperti itu, Frans, banyak anak-anak muda itu yang menurut saya memberikan kontribusi yang luar biasa, dan mereka ini menurut saya sesuatu yang akan menjadi kekuatan kita di masa depan. Modal. Dan kita harus lebih banyak lagi modal yang social capital kita ya Pak ya. Ya. Oke. Pak Tommy, thank you so much buat waktunya. Take care, jaga kesehatan. Juga untuk teman-teman di gugus tugas. Untuk teman-teman yang berpartisipasi, terima kasih. Nanti sore saya ngobrol dengan Andi, dengan Bro Andi. Kita mau bicara mengenai kebaikan. Pak Tommy, terima kasih banyak sekali lagi buat waktunya, buat sharingnya. Sukses untuk nanti penempatannya sebagai dubes di Singapura. Dan terus menjadi kebanggaan buat kita semua. Thank you ya Pak. Take care ya Pak. Thank you. Salam Thank you semuanya. Take care. Oke, bye. Thank you. Bye. Yeah.